dan menyenangkan sekali pagi hari ini. Materi yang kita bahas, tema yang kita bahas adalah yang sering terjadi di masyarakat familiar kita. Sekali ya. Kata-katanya ini familiar sekali. Kata-katanya, yaitu menyamak dalam sudut pandang medis. Siap. Iya. Ini rekan pendengar ya yang sering mendengar, mungkin ada keluarga, ada tetangga yang sering menyamak, atau bahkan dia sendiri ya yang sering menderita menyamak. Yuk kita merapat pagi hari ini ya. Kita akan mengupas apa sih sebenarnya menyamak itu. Ya, nah, menyamak dalam pengertian masyarakat, menyamak dalam sudut pandang medis. Siap. Begitu ya dokter ya. Betul, nah, di awal akan dijelaskan dulu oleh dokter Agi Ramadhani. Baik, silahkan dokter. Terima kasih kesempatannya Bu Nelly. Jadi menyamak ini kan adalah satu istilah atau terminologi yang umum dipakai di masyarakat kita. Jadi apa itu menyamak? Menurut pemahaman kami, menyamak ini adalah rasa tidak nyaman yang dirasakan di area sekitar dada. Rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman yang dirasakan di sekitar dada. Nah, harus kita cari tahu Bu Nelly, dari mana asal usulnya menyamak ini. Kalau kita lihat organ dada kita, itu paling kada ada beberapa organ yang terdapat di sana. Yang pertama paru-paru, yang kedua lambung, yang ketiga adalah jantung. Jadi ada 3 organ terlibat di sekitar area dada. Jadi kemungkinan berarti kan rasa tidak nyaman ini adalah berasal dari 3 organ itu. Nah, sekarang pertanyaannya, amun misalnya menyamaknya akibat paru-paru atau menyamaknya akibat lambung, itu kan dalam tanda kutip istilahnya sakit biasa aja lah. Tapi amun karena jantung, nah ini bisa mengancam nyawa Bu Nelly. Jadi kita harus memahami atau mengenali mana menyamak yang diakibatkan oleh jantung, mana yang menyamak diakibatkan oleh paru organ selain jantung. Itu. Ya. Nah, lalu dokter, istilah menyamak ini kan, ya kalau katanya tuh kayak ada juga selain mungkin karena masyarakat kita mempercayai mungkin ya. Ini kita kupas kepercayaan masyarakat dulu ya dokter ya. Mempercayai bahwa ada sesuatu yang lain di sekitar kita begitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang menyamak ini bisa sembuh dengan pengobatan tradisional. Ulun suahjo mendengar itu jarnya mengeluarkan angin cabut angin. Nah, kalau perspektif ulun sebagai orang yang menggeluti ilmu medis, tapi kita juga merupakan orang yang asli sinilah, jadi paham dengan kondisi kayak itu. Asli ya dokter ya? Asli dok, ulun ulun lahir di Playhari. Nah ini dia. SD SMP di Playhari. Iya. Kita senang sekali ya. Oke, ada putra daerah putra daerah Playhari yang menjadi dokter kedua ya dokter ya. Dokter kedua spesialis jantung ya setelah dokter Gilang. Dokter Gilang pun orang Playhari juga. Iya betul sekali. Jadi artinya nih dokter Gilang sudah ada temannya ya. Kemarin favorit satu-satunya. Oke, lanjut dokter. Kita lanjut. Tapi ulun kada menampik juga mungkin misalnya memang ada hal-hal seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu tadi yang pian takunakan sebaiknya dipikirkan setelah kemungkinan medis yang memang ada kaitannya lawan menyamak juga kita singkirkan. Jadi kita sudah menyingkirkan penyakit jantung, sudah kita singkirkan paru-paru, sudah kita singkirkan lambung. Kededa semuanya kelainan di organ-organnya, hanya kita berpikir untuk mencabut angin. Jadi ulun kada menafikan sama sekali bahwa yang seperti itu memang ada, tapi sebaiknya kita singkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan yang bujuran ada penyakitnya kayak itu. Jadi apa nih dokter yang harus dilakukan ketika seseorang itu merasakan menyamak ini? Apakah hanya berdahulu ke tradisional ataukah inya berdahulu ke dokter atau bagaimana? Nah, jadi kalau ulun sebagai dokter jantung harus membagi dulu Bu Nelly apakah menyamaknya ini stabil atau kada. Nah, kalau inya menyamaknya itu stabil, sifatnya itu pasti munculnya kayak ini. Inya beraktivitas berat, muncul menyamak. Bila inya istirahat, hilang menyamaknya. Nah, itu sifatnya stabil. Kalau stabil seperti itu, kada perlu buru-buru ke rumah sakit segera. Misalnya, istirahat hilang kok aku menyamaknya, kena aja gini esok aku beperiksa, itu masih kada apa-apa. Tapi amun menyamak ini disertai kadada apa-apa, misalnya bangun guring malam, tiba-tiba terbangun,
menyamak muncul. Jadi kan ke dada beraktivitas nih. Oke. Tiba-tiba aja muncul menyamak disertai keluhan lainnya. Misalnya apa keluhan lainnya? Ada mual muntah, ada bepaluh dingin. Nah, ini kan kada dipacu aktivitas nih menyamaknya muncul. Nah, maka itu adalah ciri dari menyamak yang tidak stabil atau kemungkinan ada serangan jantung. Menyamak yang seperti ini harus segera Bu Nelly ke rumah sakit. Kada boleh kita tunda-tunda. Nah, jadi itu kapan kita harus mencari pertolongan medis terkait menyamak yang diakibatkan oleh jantung. Oke, ya. Agak apa ya? Agak terang. Ya, agak terang. Ya, terang ya. Ayo rekan dengar yang Anda yang sering menderita atau mendengar ya menyamak ini ya. Kita tanyakan pagi hari ini dengan dokter spesialis ya, supaya kita benar-benar dapat melakukan penanganan ya dokter ya ketika kita mendengar keluarga. Ada 2 tadi kata dokter ya, ada 2 tadi. Apa yang 2? Ya kalau yang stabil, yang stabil dan juga yang stabil. Ya, ini yang harus yang stabil setelah beraktivitas muncul, istirahat hilang. Ya. Ya, yang tidak stabil itu tadi nggak ada bekerja, nggak ada kelelahan, tiba-tiba kena. Nah, ada gejala disertai dengan keluhan lain. Betul. Ya. Apa bedanya dengan angin duduk, Dok? Nah, sebujurnya menyamak itu sama dengan angin duduk. Sama dengan istilahnya angin duduk lah kalau bahasa Indonesianya. Tapi kan di masyarakat Banjar terminologi angin duduk ini jarang lah ibaratnya dipakai. Yang lebih familiarnya menyamak itu dokter ya, menyamak. Nah, Bu Nelly, terkait yang kada stabil tadi Bu Nelly. Nah jadi, ini bagaimana ini? Kenapa kita harus segera Bu Nelly untuk mencari pertolongan medis? Karena kalau menyamak yang tidak stabil ini ternyata benar adalah sebuah serangan jantung. Jadi serangan jantung itu penanganan utamanya kita hanya punya 2 pilihan Bu Nelly. Pilihan pertama adalah dipasang ring. Pilihan pertama adalah dipasang ring. Cuma ini Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin itu sudah bepadah Bu Nelly. Jadi kita itu 540 kota dan kabupaten se-Indonesia. Betul. Kota dan kabupaten se-Indonesia yang bisa melakukan pemasangan ring dengan segera itu hanya 50 jumlahnya se-Indonesia. Oh, iya. Bahkan 1% ya? Nggih, 10%. 10%. Nah, kebetulan kita di Pelai Hari belum bisa. Mudah-mudahan suatu saat akan bisa. Jadi pilihan kita kada bisa dilakukan pemasangan ring segera. Pilihannya adalah diberikan obat penghancur gumpalan darah. Nah, obat penghancur gumpalan darah ini hanya bisa diberikan Bu Nelly dalam 12 jam awal semenjak serangan. Jadi waktunya sempit sekali sehingga Ulun dan Dokter Gilang di Bu Yasin itu punya komitmen lah bahwa kita sadar kita kada bisi kemampuan gasan memasang ring sehingga kita harus mampu mengedukasi masyarakat di Pelai Hari bila serangan jantung harus segera supaya masih kawa diberikan obat penghancur jendalan darah. Kalau diibaratkan Bu Nelly, serangan jantung itu kayak ini. Misalnya kita bisi pehumaan. Misalnya kita bisi pehumaan lah. Pehumaan itu supaya tanahnya subur, supaya tanahnya gembur, kawa ditanami kan harus ada aliran irigasi. Bila aliran irigasi ini mampet, tanahnya kan jadi kering. Kada kawa ditanami tumbuhan. Nah, itu juga yang terjadi dengan serangan jantung. Apabila pembuluh darah jantung kita itu mengalami sumbatan, maka otot jantung kita itu akan kada kawa memompa karena kurang darah. Artinya aliran irigasi tadi adalah pembuluh. Artinya bujur. Ibaratnya apa ya? Istilahnya lah. Istilah supaya gampang dipahami. Nah, ketika aliran irigasi itu sudah dibuka, tanah yang sudah tandus, sudah kering tadi kan belum tentu juanya akan jadi gembur lagi. Tapi paling kada gitu ya. Tapi paling kada adalah yang masih bisa ditanami. Nah, kayak itu juga. Ketika alirannya itu dibuka memang tidak akan seperti sedia kala kita bisa kembali seperti semula. Tapi paling kada mengurangi keparahannya. Nah, kayak itulah. Seperti itu. Ibaratnya. Ya. Oke. Nah, untuk mendeteksi dokter, untuk mendeteksi bahwa menyamak ini memang tadi kan ada yang berasal dari 3 organ ya dokter ya, paru, lambung, jantung. Nah, ini pengetahuan awal nih dulu untuk masyarakat kita nih dokter. Kalau misalnya menyamak itu gejalanya seperti apa yang kira-kira berasal dari paru, yang seperti apa yang kira-kira berasal dari lambung, yang kayak apa yang ini yang memang mutlak
harus jantung, mendapat pertolongan dokter karena ini berasal dari jantung. Ya, kalau jantung seperti yang Ulun padahkan sebelumnya tadi, pasti dipengaruhi lawan aktivitas. Bila inya beraktivitas, apakah yang agak berat muncul, tapi bila inya istirahat hilang. Nah, kalau lambung, gampangnya memahaminya adalah mun lambung ini kan jelas organ pencernaan. Dipengaruhi lawan makanan. Iya loh. Jadi misalnya kita makan yang pedas kah, minum kopi kah, yang asam-asam. Nah, itu muncul nyerinya kemungkinan ini dari lambung. Nah, kalau paru-paru hubungannya apa? Hubungannya kan dengan kita pehinakan. Kita bernafas. Nah, jadi misalnya kita, oh kalau aku menarik nafas sakit dadaku. Itu kemungkinan dari paru. Jadi sederhananya kita kaitkan aja dengan organnya itu gasan apa sih, terus dipengaruhi lawan aktivitas organ itu. Kayak itu. Ya, baik, saudara mendengar dapat dipahami ya. Artinya ketika kita menemukan orang yang menyamak, saya nggak mau sih ketika kita mengalami gitu kan. Bujur. Jangan sampai. Ya. Ketika kita menemukan misalnya orang yang menyamak, artinya kita bisa mendeteksi ya dokter ya. Apakah pertanyaan awal misalnya Pian sakit di mana? Pian tadi sakitnya di mana? Tadi makan apa? Begitu ya dokter ya. Makan apa? Nah kemudian tarik napas, narik napas sakit lah. Sakit. Terus kalau misalnya tidak menarik napas berarti tidak sakit. Nah, artinya kita bisa mendeteksi ya dokter ya. Untuk ledakan gitu ya. Iya, awal nih kita untuk membantu maksud saya. Untuk membantu. Pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama. Atau bagi Anda yang mungkin sering mengalami ini mungkin ya, Anda dapat mendeteksi secara awal. Oh, ternyata menyamak aku ini seperti apa sih begitu ya dokter ya. Nah, lalu kalau misalnya ketika kita ke pengobatan tradisional dokter lah, biasanya tuh apa sih kalau menyamak ini dikasih sirih gitu ya, hancur, ya macam-macam lah pokoknya, tapi sembuh dokter. Tapi sembuh. Nah iya, lalu ini apa hubungannya dengan medisnya ini? Ya kayak apapun kita hidup di sini kan pasti ada kalau menyangkal loh Bu yang kayak itu. Pasti ada, tapi daun sirih, kunir sebujurnya itu memiliki efek secara medis juga memang memiliki efek. Jadinya memiliki efek anti peradangan lah istilahnya kayak itu. Nah, yang dimaksud sembuh itu apakah hilang sama sekali atau reda aja gejalanya? Karena bilanya ada pemiculannya lagi, muncul lagi kan bisa juga. Misalnya seperti yang Ulun sambat tadi, dia nyerinya muncul dengan aktivitas. Muncul nih menyamak, habis itu dioleskannya sirih, kunyit atau dan lain-lain, kancur dan lain-lain hilang. Tapi kan memang perjalanannya sendiri akan kayak itu. Bilanya istirahat akan hilang. Jadi pertanyaan tadi, apakah sembuh, hilang sama sekali atau reda aja gejalanya? Betul. Jadi dapat dideteksi ya ketika misalnya menyamak itu sudah berulang ya dokter ya. Betul. Berulang, mungkin waktu awal mungkin dipakai dengan pengobatan tradisional sembuh, hilang, tapi kemudian nanti kambuh lagi gitu. Nah, ketika sudah beberapa kali kambuh, ini berarti kita butuh penanganan yang lebih serius ya dokter ya. Betul Bu Nelly. Jadi kalau untuk melihat kondisi jantungnya apakah bujur menyamaknya karena jantung tadi, itu sebujurannya prosedurnya mudah Bu Nelly untuk mengetahuinya. Bagaimana, jadi dokter? Misalnya lah kita menyamak yang kada stabil tadi kita kisahnya lah. Ada sakit di dada kayak ditindih, tembus sampai ke punggung, menjalar dan lain-lain. Mual muntah, keringat dingin. Kita datang ke IGD. Kita diperiksa yang ngarannya EKG. Diperiksa yang ngarannya EKG itu kayak ditempeli, ada tempelan-tempelan di dada. Pasti pernah lah terbayang lah pemeriksaannya kayak apa. Nah, dari sana pemeriksaannya kada sampai 5 menit kita sudah langsung tahu penyebabnya itu jantung atau kada. Jadi kada melalui prosedur atau pemeriksaan yang rumit-rumit, menakutkan, menyakitkan kada. Jadi datang ke IGD di EKG kada sampai 5 menit tahu penyebabnya ini jantung atau kada. Oh, luar biasa. Dan bisa langsung dilakukan tindakan. Kayak itu. Ya. Nah, ini kabar gembira ya. Kabar gembira bagi para pendengar kita yang mungkin sering mendengar, sering melihat mungkin ya masalah menyamak ini. Jadi kalau misalnya berulang-ulang itu batas waktu berulangnya berapa kali dokter? Sehingga kita
harus atau wajib gitu membawanya? Namun berulangnya ini Bu Nelly tergantung dari keparahan sumbatannya tadi. Jadi misalnya pembuluh darah nih lah, sumbatannya misalnya cuma 70%. Beda intensitas sakitnya lawan yang sumbatannya misalnya 90%. Nah, makin besar sumbatannya, maka inya itu akan merasakan nyeri yang lebih sering. Nya akan merasakan nyeri lebih sering. Aktivitas sedikit aja yang kada terlalu uyuh akan sudah memunculkan rasa nyeri. Nah, biasanya yang seperti apa yang harus kita waspadai? Kalau misalnya jadi menjawab pertanyaan ini nih, kita ibaratnya harus sadar lawan diri kita seorang. Betul. Harus sadar lawan diri kita seorang. Muncul pertama kali, tapi setumat 10 detik hilang sudah aku istirahat. Tapi kok aku amatilah diriku ini kok sebulan ini makin sering munculnya, berulang. Dan dulu aktivitas main bola misalnya hanya muncul, ini aku berjalan ke masjid hendak sembahyang subuh sudah muncul. Nah, jadi misalnya adalah intensitas yang lebih sering daripada sebelumnya. Nah, itu harus segera mencari. Atau jadi, berulang dalam sehari. Keseringan berulang. Ya? Nah, itu harus segera. Jeda antara menyamak saat ini dengan jeda menyamak yang lainnya tuh semakin dekat. Semakin dekat. Nah, jadi begitu ya para pendengar. Jadi kadang-kadang begini dokter. Masyarakat kita kan lebih kayak terlena gitu ya, ketika kita melakukan pengobatan tradisional atau bahkan bisa mengobati seorang nih ya, mengobati seorang nempel sirih, ngasih minyak harum apa gitu, tapi sembuh gitu. Nah, akhirnya kita lengah dokter. Akhirnya kita lengah. Nah, ini sebenarnya yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita garis bawahi kepada para pendengar kita, jangan sampai kita lengah seperti itu. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh dokter. Saya kira kalau misalnya menyamak itu sudah berulang maksimal 3 kali ya dokter ya. Boleh. Jadi Anda harus memeriksakan segera memeriksakan diri. Dan kabar gembiranya ya, buat Anda yang menderita penyakit menyamak ini, datang segera ke IGD Rumah Sakit Umum Haji Boyasin Plehari ya. Jadi tidak usah melalui pendaftaran yang rumit nunggu gitu, enggak dokter ya? Tidak Bu Nelly. Nah, ini dia ya. Ini yang menggembirakan. Jadi silakan datang ya rekan dengar ke IGD dengan menyampaikan bahwa kita sering menderita menyamak. Apakah harus meminta Dr. Agi Ramadan gitu? Boleh yang mana aja standby, kan tergantung jadwalnya karena kalau yang pasti kami lawan Dr. Gilang itu berkomitmen 24 jam 7 hari selalu standby kalau dikonsuli masalah penyakit jantung di IGD Bu Yasin. Luar biasa. Wah, jempol banget ini ya. Nah, ini kabar gembira banget ya para pendengar, sehingga jangan sampai kita menjadi lengah. Ini sudah dipermudah sedemikian rupa nih ya. Coba rasa-rasa nih bagi yang sering mendengar tangga gitu ya. Nah, ini segera dibawa ke IGD dan disampaikan bahwa Anda adalah penderita penyakit menyamak ya. Nanti akan segera diperiksa. Nah, akan diketahui nanti apakah menyamak Anda ini diakibatkan oleh paru, lambung atau bahkan jantung. Nah, ketika kita nanti ke IGD dokter, andainya misalnya dianalisa ini diakibatkan oleh paru atau diakibatkan oleh lambung. Ini apa nanti yang akan layanan yang akan kita dapatkan dokter? Oh ya, pasti diobati sesuai penyakitnya. Dan kalau misalkan ke lambung itu pasti dokter yang menangani adalah dokter penyakit dalam. Nah, kebetulan kita di Plehari kan sudah ada 3 dokter penyakit dalamnya. Jadi insya Allah pasti ditangani dengan baik juga lah. Kalaupun akibat paru, kita juga di RSUD Haji Bu Yasin sudah ada spesialis paru. Jadi sesuai bidangnya masing-masing kita sudah ada tenaga ahlinya. Kita sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Kita sudah lengkap. Nah, lalu ketika deteksinya itu memang jantung? Ya, pasti yang merawat adalah kami. Nah, kalau memang itu suatu serangan jantung, yang tadi Ulun sampaikan ada 2 pilihan kita kalau mengalami serangan jantung, pasang ring atau diberikan obat penghancur gumpalan darah tadi. Yang kita bisa kan hanya penghancur gumpalan darah. Itu akan kita berikan asalkan serangan jantungnya dalam 12 jam awal. Dalam 12 jam awal. Bila sudah limpat pada itu, kadang awalnya lagi kita apa-apa ibaratnya berharap mudah-mudahan kada parah lah, kayak itu aja lagi ibaratnya. Jadi concern kami karena memahami bahwa kita belum bisa melakukan penata laksanaan yang paripurna sekali. Jadi kami concernnya itu memang di bidang promkes, promosi kesehatan. Betul. Promkes ini tujuannya ada 2 Bu Nelly. Yang pertama adalah
jangan sampai masyarakat kita serangan jantung ya lo. Mungkin beberapa orang berpikirlah, masa jangan sampai ada yang serangan jantung karena dokternya kada bisi pasien dong, cara kada periksa dong. Tapi kami kada bujuran tuh kada hendak melihat masyarakat tuh menderita lah ibaratnya. Betul. Nah yang kedua, misalnya sudah serangan jantung pun jangan sampai terlambat pelayanan ya. Kalau dalam 12 jam awal tadi harus datang ke Bu Yasin. Jadi tujuan utama kami dalam Promkes itu adalah tadi mengedukasi jangan sampai serangan jantung, atau bila sudah serangan jantung segera datang ke rumah sakit. Nah, saya harus napas panjang. Takut ya, agar juga gejala ya. Membayangkan saya. Tadi dokter mengatakan bahwa ini adalah darah yang tersumbat ya. Darah yang tersumbat. Bagaimana dengan pasokan oksigen, Dok? Oh, pasti darah itu tugasnya adalah membawa oksigen. Salah satu tugasnya. Jadi begitu inya mengalami sumbatan, oksigennya kan kada terkirim. Nah, karena padahal oksigennya penting biasanya beraktivitas ya lo, ototnya berkontraksi dan lain-lain itu butuh oksigen. Ketika oksigennya kada lancar, pompanya juga kada lancar jadi dari jantung. Nah, gitu. Mangga salah satu gak? Salah satunya. Oke. Baik, kita flashback dulu nih dokter. Sebagai penyegaran juga nih bagi masyarakat kita. Apa sih sebenarnya dokter penyebab dari penyakit jantung itu sebenarnya yang mungkin dari kebiasaan hari-hari gitu, pola makan, pola hidup atau apa gitu? Jadi kalau penyakit jantung itu memang gejalanya kan seperti yang ulun sambat tadi tiba-tiba. Tapi prosesnya Bu Nelly itu lain suatu proses yang tiba-tiba. Itu adalah suatu proses yang menahun. Jadi untuk seseorang mengalami serangan jantung itu adalah proses yang bertahun-tahun. Oh begitu. Artinya sakitnya itu dirasakan sudah sejak lama begitu ya? Sudah sejak lama, tapi mungkin saja kada bergejala. Mungkin kada bergejala. Jadi kayak ini. Dalam pembuluh darah kita, nah itu ada tumpukan kolesterol, tumpukan lemak. Nah, ibaratkan pembuluh darah ini kayak kita melihat pohon. Pohon itu kan Bu Nelly dari batang sampai ranting itu kan dari ukuran besar sampai ukuran kecil. Nah, misalnya di batang pohonnya yang besar itu ada sumbatan, taruhlah 50%. Ketika sumbatan di batangnya tadi yang 50% tadi lepas, mengalirnya lo ke ranting-ranting yang kecil tadi, maka akan menyumbat total. Jadi prosesnya di pembuluh darah kita itu adalah dimulai dari penumpukan lemak. Penumpukan lemak yang suatu saat ini bisa lepas tumpukannya tadi. Di pembuluh yang besar ini lepas, hanya menyumbat 50% lepas, tapi masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil jadi menyumbat 100%. Nah, yang menyumbat itu jadi adalah lemak-lemak jahat Bu Nelly, kolesterol dan lain-lain. Jadi apa kebiasaan yang bisa menyebabkan tumpukan lemak itu? Satu, misalnya kita makan makanan yang tinggi lemak, goreng-gorengan terus sehari-hari. Yang kedua, misalnya kita makan gulanya juga tinggi. Jadi orang-orang yang bisa penyakit gula, diabetes itu sangat tinggi risikonya gasan terjadi serangan jantung. Terus yang ketiga, berokok. Aktif ya. Aktif berokok. Berokok sebungkus sehari, misalnya sebungkus 2 hari. Nah, itu juga tinggi risiko untuk serangan jantung. Yang keempat, kita kurang aktivitas. Kurang aktivitas fisik. Nah, jadi kalau aktivitas fisik ini juga ulun sangat-sangat concern sekali lah, karena insya Allah mun aktivitas fisik ini ulun kada sekedar menyambat aja, tapi melakukan juga iya. Jadi aktivitas fisik seperti apa yang disarankan gasan mencegah penyakit jantung ini itu mencegah dulu. Jadi tujuan pertama kita tadi Promkes jangan sampai kena dulu. Aktivitas fisiknya yang dianjurkan adalah 150 menit dalam 1 minggu. 150 menit dalam 1 minggu aktivitas fisik. Nah, itu kan kira-kira dibagi 30 menit dalam 30 menit sehari, minimal 5 hari. Ya lo? Jadi kita beraktivitas fisik 30 menit 5 kali dalam seminggu. Nah, itu tercapai dah 150 menitnya. Apa aktivitas fisiknya? Yang paling sederhana aja Bu Nelly, berjalan batis. Berjalan batis aja. Kita berjalan batis tapi jangan yang 5 menit
stop, 5 menit stop, tapi terus 30 menit ya, dilatih. Ini jalan kaki dokter, tapi ada jualan wadai stop, ya, antar wadai dulu. Itu ada termasuk. Iya, karena berjalan lagi, ada jual cendol, singgah lagi, cendol pulang. Iya. Oke, artinya 30 menit ini tadi terus menerus ya dokter ya? Terus menerus. Ini dalam kategori santai atau ada apanya nih dokter? Jadi ketentuannya lah disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya Inya kuat jogging, Inya boleh jogging. Tapi misalnya Inya lama, awaknya kadakawa jogging, sakit lintuhutnya bilanya lari, ya lo jalan batis saja nggak ada apa-apa. Jadi disesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Kan kita bisa mengira-ngira, oh aku kalau lari 30 menit masih manggah nih. Berjalan aja nggak ada apa-apa. Itu karena kelawasannya bisa. Akan terbiasa akan terbiasa. Jadi 30 menit yang disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri, yang mana kita kawa melakukannya. Oke. Nah, lalu berjalan kaki ini waktunya baiknya kapan nih dokter? Pagi, siang, malam atau bagaimana? Terserah aja. Yang penting waktu itu kada terlalu masalah, tapi yang penting adalah olahraga yang baik itu adalah olahraga yang digawi. Nah, lain olahraga malam, olahraga pagi, olahraga siang, tapi adalah olahraga yang digawi. Oke, artinya waktunya nih ya kapan saja kita bisa gitu dokter ya. Kalau misalnya hari ini kita bisa pagi, oke pagi. Besok nanti kalau kita bisa misalnya sore. Kada masalah. Oke, tidak harus pagi-pagi atau nanti sore begitu tidak dokter? Kada mesti, kada ada ketentuan. Nah, ini fleksibel sekali. Dan ini dapat kita lakukan nih semuanya. Kalau olahraga ya. kan dok, kita perlu memberikan efeknya pasokan oksigen harus banyak kalau olahraga ini sebenarnya. Iya betul. Jadi akan memperbaiki juga kemampuan tubuh kita dalam mengirimkan oksigen ke organ-organ kita. Kada masalah. Oke, berjalan kaki tadi dokter ya. Yang kedua apa nih dokter? Yang kedua selain olahraga fisik yang aktivitas bagus fisik ya, yang bagus. Ya. Kalau jalan batis, jogging, sepeda, atau renang, itu kan olahraga yang sifatnya aerobik loh Bu. Jadi aerobik itu kita membutuhkan banyak oksigen lah, gasan kita beraktivitas. Nah, yang paling baik itu. Tapi kalau yang lebih baik lagi adalah olahraga yang dikombinasikan dengan latihan beban. Latihan beban. Jadi misalnya beban ini dalam artian jangan dianggap hanya seperti angkat beban, angkat barbel dan lain-lain. Tapi misalnya kita kayak push up kah, sit up kah, itu kan beban tubuh kita seorang loh yang kita angkat. Itu juga bisa. Luar biasa ya. Artinya ini mudah dikerjakan ya. Kalau seperti sit up misalnya kita bisa di rumah kan bisa di rumah. Sebelum bangun tidur misalnya ya. Nah, ini kebiasaan yang jarang ya dilakukan oleh masyarakat kita. Betul. Nah, pada kesempatan ini ya para pendengar, kami ingin mengedukasi juga sekaligus nih kepada kita semua. Ini dalam upaya pencegahan pencegahan penyakit jantung, Anda harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari. Bisa berjalan kaki tadi ya, bisa sit up, push up ya. Nah, kalau bagi yang lebih kuat nih bisa sepedaan gitu ya, renang gitu. Oke. Jangan sering bawa mobil. Iya. Hari Jumat saya naik sepeda dokter. Meskipun Senin, Selasa, Rabu, Kamis naik mobil. Bersepedaan nih lagi booming loh Bu olahraganya. Jadi goes jar. Nah, cuma yang harus diperhatikan kalau kita bergoes atau bersepeda dalam komunitas, jangan ibaratnya gampang panas. Gampang panas tuh kayak ini. Iya. Misalnya treknya menanjak. Wah, kawanku kawa laju menanjak. Betul. Aku harus kawa juga ini jar. Lalu agak terpaksa ya dokter. Lalu terpaksa. Nah, pasti pernah mendengar berita orang lagi bersepeda jar meninggal tiba-tiba jar. Betul. Nah, itu adalah ketika Inya olahraga, Inya melebihi kemampuan dari jantung yang Inya bisa. Jadi ketika kita berolahraga Bu Nelly, itu kan denyut jantung kita akan meningkat. Nah, denyut jantung kita tuh meningkat tuh ada batasannya. Jadi 220 dikurangi umur kita.
220 kurang umur. Kurang umur. Nah, misalnya umur ulun sekarang kan 31. Yap. Anggaplah umur ulun 30 supaya nyaman hitung-hitungannya. 220 kurang 30 kan 190. Maka kalau denyut nadi ulun itu 190 kali dalam semenit, itu adalah kemampuan 100% jantung ulun. Maksimal. Kadang-kadang lagi sudah ditambah. Nah, bilanya kita beraktivitas di atas itu, itulah yang over lah ibaratnya. Nah, itu yang sering orang mengalami. Loh, padahal ini bersepeda rutin. Padahal si Dini bubuhan kelompok goes loh. Iya. Tapi pas ditanjakan, di situ salahnya. Jadi kita harus memang istilahnya mampu lah mengukur kemampuan diri kita sendiri. Biar aja tertinggal dokter lah pada teman-teman. Kada apa-apa. Jangan panasan. Jangan panasan. Iya, nah, ini kadang-kadang ini peringatan juga ya bagi kawan-kawan di komunitas ya. Bersepeda itu sebenarnya bagus untuk jantung, sangat bagus. Ya, asalkan ya kita mengimbangi dengan kemampuan detak jantung tadi ya Betul, dokter ya. Oke, seperti itu. Jadi kuncinya kata dokter Agi jangan panasan. Jangan melihat panasan. kawan kita mengebut, 4 jua mengebut padahal emang enggak seorang. Nah, itu. Meskipun usia kita sama ya, tapi mungkin kekuatan jantung kita berbeda ya dokter ya. Karena pola hidup kita berbeda, pola makan kita berbeda. Seperti itu. Sekali. Nah, jadi itu ya teman-teman, kawan-kawan para pendengar. Oke, ada suara pendengar. Kita ke suara pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Berapa kali talkshow nggak bisa masuk karena sekolahan. Menyamak ada? Jangan sampai. Nggak sekolahan Bunda. Oh, sekolahan. Kalau biasanya ibu-ibu nih dokternya menyamaknya tuh biasanya bukan di dada. Di mana? Tapi di kantong. Iya. Kurang setoran. Oke, lanjut Bu Armah. Silakan. Kayak ini loh Bunda, kan tadi jantung, lambung, sama paru-paru itu kan. Lawan lagi menyamak itu kalau. Kalau kita pernah Bunda, memang pernah itu sampai kayak apa rasa keretan lagi gitu nah. Di sebelah kiri ini panas, sakit, pedih gitu nah. Setelah itu ulun bawa ke dokter kan, mungkin tahu soal apa dokter Mulia kan. Tiba-tiba terus ini pula berapa ini kalau sampai ini sudah 3 hari dikasih obat nggak sembuh, bilangnya kan gitu. Berarti harus ke poli. Cara 2 kalau sembuh memang itu, kalau nggak sembuh nggak, kalau jantung kan gitu. Kalau memang sembuh mungkin itu paru lambungnya gitu. Setelah itu lu bawa bulik, minum air hangat, terus itu sekitar 5 menit lah. Habis hilang panasnya pedihnya tuh kan berarti memang itu lambung ya Bunda ya. Nah, habis itu nggak sudah beberapa hari kok rasanya pedih lagi. Jar orang tuh kalau nyamak itu nah Bunda. Tapi kalau menyamak ini kada boleh diurut, kada boleh disontek. Apakah itu bujur? Itu kan kada boleh disontek. Kalau nyamak itu kata diurut, kan harus pakai obat aja kayak itu nah Bunda. Itu kan karena menyamak ini sulit juga Bunda ya, kadang-kadang bisa banyak orang kan ya sulit dijamin lawan menyamak. Tapi kalau kena lambung tuh apa bisa jarang banyak tuh bisa melalap ke jantung, ke paru-paru, apakah bisa itu dokter? Nah itu aja yang belum tahu orang Bunda Bunda, lu minta maaf beberapa top tuh nggak bisa ngikuti sekolahan Bunda. Oh begitu, MC ya? Iya, ini mumpung ini ada diem di rumah sebentar aja lah, jemput lagi. Oh begitu ya. Oke, makasih Bu Armah ya. Oke, baik. Iya, salam sehat semuanya yang ada sana. Sehat-sehat, Bunda, bapak-bapak semuanya terus ya, salam sehat semuanya. Ya, amin. Semangat. Ya. Oke, terima kasih Bu Armah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini dokter yang kadang-kadang terlena ya. Terlena. Nah, kita merasa panas, pedih, sakit gitu ya di dada sebelah kiri katanya sebelah kiri. Nah, diminum air hangat, dikasih obat, selesai. Nah, ini kadang-kadang kita terlena. Padahal ini nanti akan berlanjut lagi, berkambuh lagi. Nah, ini penjelasannya bagaimana ini dokter? Ya kayak yang tadi ulun sampaikan, kalau jantung kan kita lihat tadi menyamaknya ada yang stabil, ada yang kada stabil loh Bu Neli. Demikian juga ulun rasa, walaupun ini bukan ranah ulun lah, karena kalau lambung dan paru kan ada ahlinya sendiri-sendiri loh. Lambung pun kayak itu juga, pasti ada yang sifatnya bisa ditunda atau ini harus segera.
Nah, kalau misalkan ini berulang kayak tadi ya memang harus ke poli penyakit dalam untuk mengatasinya. Terus pertanyaan berikutnya, kada boleh disuntik jarnya lo. Nah, kalau memang misalnya nyerinya itu nyeri banar, sakit banar yang sudah jelas ini akibat lambung nih. Ya, jantungnya sudah kita singkirkan, parunya sudah kita singkirkan. Penyebabnya sudah jelas ini adalah lambung. Nah, justru itu obat yang supaya cepat efeknya itu adalah yang disuntik. Kalau untuk meredakan nyeri ulu hati atau nyeri dada yang diakibatkan oleh lambung, itu justru obatnya yang cepat efeknya adalah obat yang disuntik. Karena langsung masuk pembuluh darah lah ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang tadi kan mungkin ulun jelaskan sederhananya. Pembedanya antara 3 organ itu kan jelas loh Bu Nelly. Kalau jantung dipengaruhi oleh aktivitas, lambung dipengaruhi oleh makan. Terus kalau paru-paru dipengaruhi oleh pehinakan. Kadang-kadang Bu Nelly ada sebagian kelompok pasien itu yang gejalanya kada terlalu khas seperti itu. Bisa aja ini gejalanya menyerupai lambung, ternyata ini adalah jantung. Nah, kita harus waspada tuh pada populasi masyarakat yang seperti itu. Orang seperti apa yang mengalami gejala yang tidak jelas ini adalah orang yang sudah mengalami sakit gula yang lama. Jadi orang DM, diabetes mellitus itu amunnya lawas, ini kada terlalu khas lagi Bu Nelly untuk apa gejala-gejalanya. Bisa aja kayak nyeri ulu hati jar. Kan nyeri ulu hati itu di bawah loh Bu Nelly, lain di dada kiri loh. Nyeri ulu hati pasti orang mengiranya oh itu lambung aja jar, tapi ternyata itu adalah serangan jantung, sangat-sangat bisa. Jadi orang-orang yang diabetes mellitus tadi itu harus kita ekstra hati-hati lah untuk memeriksanya gitu. Dalam kata lain ya dokter lah, kalau misalnya kita memiliki penyakit lain penyakit lain, kemudian kita mengalami menyamak menyamak, ada perih, panas, sakit, pedih tadi ya di dada sebelah kiri, artinya dalam hal ini kita harus segera ke dokter ya dokter. Harus segera ke rumah sakit lah Bu Nelly. Ke rumah sakit lah gitu ya. Jangan kita terlena dengan pengobatan tradisional, jangan menunggu waktu lama begitu ya. Betul. Misalkan 3 hari dulu jarlah, rancaki minum air hangat ya. Ternyata 3 hari ampih. Habis itu kan kita lengah kan lengah seperti itu. Nah, ternyata nanti akan kambuh atau berulang lagi gitu ya. Nah, kemudian terhadap diurut tadi dokter. Bagaimana? Sama masih pernyataan ulun bahwa kalau misalkan diurut, ulun gin rancak juga beurut bujur. Jadi beurut sakit awak. Beurut sakit awak. Tapi kalau beurut menyamak ini, kalau pendapat ulun lah sebagai dokter jantung adalah boleh dilakukan asalkan kita sudah menyingkirkan penyebab-penyebab penyakit yang mungkin terjadi tadi. Kita sudah singkirkan nih, oh memang kada ada penyakit jantung, memang kada ada penyakit lambung ataupun paru-paru, semuanya diperiksa sudah normal, hendak beurut, boleh silahkan. Kalau misalnya masuk angin biasa aja, silahkan. Tapi yakin dulu nih bahwa kita tidak ada jantung, lambung dan paru tadi. Karena apa? Karena kalau jantung tadi kan, naudzubillahi min zalik, orang bisa meninggal situ sini loh Bu Nelly. Itu yang kita bahkan sedang tidur, bujur. Jadi ibaratnya kalau kita penyakit serangan jantung ini ada istilahnya Bu Nelly. Time is muscle. Waktu itu adalah otot jantung. Jadi semakin cepat dia bisa terdeteksi, semakin cepat kita bisa memberikan pengobatan, maka akan semakin banyak otot jantung yang kita bisa selamatkan. Kayak ibarat pehumaan tadi, makin cepat irigasinya dibuka, maka makin banyak tanah yang bisa kembali subur, kada jadi tandus. Nah, artinya seperti kasus Bu Armah ini tadi berarti harus segera ya? Silakan. Segera diperiksakan ya, silakan. Bu Armah, jangan dilihatkan lagi. Baik, kita ke suara pendengar yang kedua. Suara pendengar, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Yuni di Kawasan Tabunganen, Dok. Pak Yuni di Tabunganen. Silakan Pak. Begini, saya tadi menyimak dari Makrila. Sama seperti saya, Dok. Dada sebelah kiri terasa dari kadang-kadang ke sebelah kanan. Terus saya
pergi ke rumah sakit Bayangkara. Ternyata itu penyempitan di jantung pembuluh darah, Dok. Ya. Jadi sudah 3 tahun saya berobat, alhamdulillah ada perubahan lah. Nyarinya udah kurang. Jantung yang dulunya behinak jurang telah orang benar. Udah nyaman sedikit lah. Jadi memang itu gejala jantung, Dok. Dulu mulanya asam lambung baru dikatakan dari rumah puskes di Tabung. Lama kelamaan akhirnya merembet ke jantung. Di situ kan karena paru-paru kena nanti karena juga. Yang menanyakan, Dok lah. Kalau penyempitan jantungnya apa bisa sembuh total atau bisa bertahan gitu-gitu aja, Dok? Oke. Terima kasih, Dok. Umur berapa Pak Yuni? Umur pian berapa? Halo? Umur pian berapa? Umur 50 tahun, Dok. 50 tahun, Iya, merokok nggak bisa, Dok. Cuman kita kerjanya dulu kan petani. Jadi terlalu keras, Dok. Oke. Jadi takut-takut lah apa penyempitan itu bisa sembuh. Jadi apa saja yang pola makan yang dijaga, Dok. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuni di Tabunganen, Marabahan ini Pak Dokter. Jauh banget lah Tabunganen, Marabahan. Marabahan nih ya. Oke. Sekarang sudah agak nyaman ya. Tetapi masih agak khawatir, Dokter ya. Apakah penyempitan pembuluh darah ini bisa sembuh total? Apa yang harus dilakukan, Dokter? Jadi seperti yang kita pahami tadi, namanya penyempitan pembuluh darah harus ulun jujur menyampaikan untuk sembuh total itu kada bisa, Bu Neli. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi kalau pengobatan itu sifatnya pada penyempitan pembuluh darah itu adalah mencegah supaya kada tambah parah dan memperbaiki supaya aktivitasnya bisa membaik. Jadi tujuan pengobatan itu adalah mencegah progresivitas penyakit supaya kada tambah parah. Yang kedua, memperbaiki gejalanya supaya kada terlalu sering muncul. Tapi apakah dengan pengobatan itu memperbaiki sumbatannya tadi? Tidak. Tidak. Jadi satu-satunya yang bisa memperbaiki sumbatan pembuluh darah jantung saat ini adalah kita lakukan pemasangan ring. Dipasang ring. Jadi dipasang kayak ring di pembuluh darahnya supaya yang awalnya menyempit jadi lebar lagi. Nah, dibuka. Jadi itu yang bisa memperbaiki penyempitan pembuluh darah. Nah, apakah setelah itu sembuh? Sangat mungkin dari segi gejala akan jauh lebih membaik daripada hanya dengan menggunakan obat-obatan. Tapi kalau sudah kita pasang ring, artinya kan kita memasukkan benda asing nih ke tubuh kita yang awalnya kedada jadi ada. Nah, itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus meminum obat itu nuwun sewu seumur hidup lah ibaratnya kayak itu. Jadi untuk penyakit jantung itu beda lah penyakitnya lawan ibaratnya ladar, selismaan yang bila sudah kada muncul gejalanya sudah minum obat kada lagi. Tapi kalau penyakit jantung itu sampai dengan saat ini yang ulun tahu itu seumur hidup kita memang harus minum obat. Seperti itu. Baik, kita ke suara pendengar yang berikutnya. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Isan di Pelahari. Isan di Pelahari. Silahkan Pak Isan. Ulun ini apa dari mana ya? Ulun ini mengalami betakun. Bahwa ini ulun ini kan olahraga di Porsche. Di Porsche badminton. Terus badan ini kan terasa capek kan ya, besoknya tuh langsung muntah. Muntah. Jadi kalau muntah tuh kan terus malamnya tuh dada nih jantung nih sakit kayak gitu. Jantung nih sakit terus apa itu memang jantung? Apa itu memang gitu lambung kah? Kan itu muntah ya kan muntah dulu. Setelah capek itu besoknya muntah terus malamnya tuh terasa sakit kayak gitu jantung apa bukan ya? Oke. Umur pian berapa Pak Isan? 26 tahun. 26 tahun. Gitu. Begitu Pak Isan?
Iya, batuk sakit kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Ya. Oke, gitu aja Pak Ihsan. Oke, itu aja. Terima kasih banyak dokter, Bu Nelly, Iwan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dokter sering olahraga, ya. Kalau misalnya di porsi tadi panasan tadi dokter. Iya. Suaranya juga terasa memang masih bergejala di suaranya. Iya. Lalu ada muntah. Ada muntah. Nah, terasa capek, ada muntah, malamnya ada sakit. Nah, apakah ini gejala jantung atau penyakit lain, dokter? Iya, siap. Silahkan. Tentu kalau misalkan kita hendak menegakkan satu diagnosis atau satu penyakit, agak sulit Pang kalau misalkan kita kada berhadapan ya loh. Nah, tapi kita bisalah melihat mengira-ngira dari gejala yang dialami lawan profil pasien. Jadi mungkin Bu Nelly lawan Kak Surya tadi menotis atau melihat juga ulun kenapa pertakunannya selalu umur. Ya loh. Yang tadi umurnya 50, yang ini umurnya 26. Jadi umur itu merupakan salah satu faktor risiko juga. Jadi orang mengalami serangan jantung. Jadi laki-laki yang umurnya lebih dari 40, nah itu sudah mulai naik tuh risikonya. Tapi kalau seperti Mas Ihsan ini umur 26, nah itu kecil lah risikonya gasan mengalami suatu serangan jantung. Jadi bukan kada mungkin. Ulun pernah mendapati paling anum orang serangan jantung itu umur 24. 24 tahun pernah. Tapi risikonya lebih kecil dibanding orang yang usianya lebih dari 40. Artinya bukan berarti tidak bisa ya? Bukan berarti tidak bisa. Apalagi dipicu lawan aktivitas loh. Main badminton jarnya. Kalau misalkan kita ingat arwah pelawak Basuki, artis Aji Masaid itu kan meninggal karena habis main badminton serangan jantung. Oke, Mas Ihsan. Jangan diporsir Bang Ihsan. Santai-santai aja. Jadi apa nih Pak yang Pak dokter, apa nih yang harus dilakukan oleh Mas Ihsan? Bila muncul lagi gejalanya seperti yang pian alami itu ke IGD aja biar diperiksa ya loh di EKG tadi jarulun. Pemeriksaannya setumat aja kada lawas langsung bisa ketahuan ini penyebabnya jantung atau kada. Tapi mudah-mudahan lah kalau umur 26 memang aktif berolahraga biasanya kecil risikonya untuk mengalami serangan jantung. Hanya saja mungkin karena terlalu terporsir ya. Lalu pesannya di dokter ke Mas Ihsan nih pesannya jangan terlalu diporsir. Jangan terlalu diporsir tadi, jangan panasan. Atau misalnya ya betul, jangan panasan, jangan kalah 2 set ya sudah. 2 set kalah paksa harus ini gitu. Iya betul. Nah, itu ya Mas Ihsan ya. Lalu yang kedua nih dokter, apakah seperti Mas Ihsan ini meskipun tidak ada sakit lagi gitu bisa segera ke IGD? Kalau kada sakit lagi ya kada bisa. Karena pasti juga gejalanya kan kada muncul. Jadi yang ibaratnya yang stabil tadi itu kita periksanya di poli Bu Nelly. Nah, amun di poli itu kan ulun rahatan istirahat jarnya loh. Kada beraktivitas, kada muncul nyeri dadanya. Jadi kita juga bisi modalitas atau alat Bu Nelly untuk memeriksa pasien itu ketika diberikan beban aktivitas muncul kada gejalanya itu. Jadi kalau di Bu Yasin itu kita bisi alat namanya treadmill test. Nah, treadmill test. Jadi kita bisi alat treadmill, tapi sambil kita melakukan treadmill itu dipasang alat rekam jantung. Nah, dites lahnya treadmill, bebannya tambah naik, sambil direkam jantungnya ada perubahan kada. Nah, jadi kada usah khawatir bilanya periksa di rumah sakit misalnya kada muncul gejala, itu kita tetap bisa ada alat yang mendeteksi. Kalau diberikan aktivitas muncul kada serangannya itu. Nah, apakah Mas Ihsan ini ibaratnya hanya karena kecapean apa sih kada seimbang ya antara tenaga dengan tenaga yang ada dengan tenaga yang dikeluarkan. Sehingga memang benar ya dokter, karena kita kelebihan tenaga yang dikeluarkan itu bisa menyebabkan muntah begitu? Bisa aja. Muntah kuning kalau rancak ulun gen suah bari latihan bola, latihan apa-apa bilangnya. Telepon lagi nih dengan orang yang sama nih. Masih kah? Ayo. Penasaran sekalian free ya. Iya, mumpung free. Nanti BPJS pakai. Iya, betul. Sini free ya. Baik, silahkan. Pak siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nota bonganan tadi. Saya tadi mau ke Pak Yuni juga, nggih. Silakan Pak Yuni. Ulun kan diponis mau dipasang rek. Cuman takutnya kalau kena
sebagai buru tani kan kita takut kalau tindak ada begitu, Pak. Nah, padahal sudah diponis dokter mau dipasang ring. Ya. Jadi yang ulun takutakan tuh kalau dipasang ring itu apakah tidak mengganggu aktivitas kita nang begawi berat umpamanya? Beda dari yang awal ya. Ya memang bagus kalau pasang ring kata dokter. Cuman kita takutnya kalau begawi itu nah ada apa pengaruh sebelum untuk. Jangan tahu tuh Kai. Nah, terima kasih atas waktunya lah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Tadi saya juga ingin masih ke Pak Yuni tadi. Nah, ya, bagaimana itu dokter? Jadi tadi sudah disampaikan ya lo sebelum Pak Yuni Bekesah ada rencana dipasang ring kan memang ulun sampaikan juga pengobatan yang baik adalah dipasang ring. Ternyata bujur Sidin sudah disarankan untuk pemasangan ring. Jadi untuk pemasangan ring sendiri, pelayanan jantung di Kalimantan Selatan sudah bisa melakukan pemasangan ring di RSUD Ulin, Banjarmasin. Dokternya sudah ada 2 di sana, Dokter Teguh dan Dokter Adiputro, itu ahli untuk pemasangan ring. Jadi sudah bisa di Banjarmasin. Kada harus ke Jawa. Jadi ke Jakarta. Ke Jakarta kada mesti. Jadi prosedur pemasangan ring ini jangan diistilahkan seperti prosedur yang menyeramkan. Kada. Ulun padahi selama prosedur pasien itu tetap sadar penuh. Oh begitu. Nggih, kada dibius. Sekarang ya dokter? Iya, kada dibius. Kada dibius. Jadi pasien bisa melihat apa yang digawi dokternya, apa yang dipandirakan dokternya itu bisa melihat. Jadi prosedurnya kayak ini Bu Nelly. Dipasang seperti selang infus, tapi ukurannya sedikit lebih besar aja, lewat pembuluh darah di tangan di sini. Pilihannya ada 2. Bisa lewat tangan sini atau lewat pangkal paha. Nah, itu dicucukkan infus. Habis itu dari selang infus itu masuk namanya selang kateter. Jadi kayak selang lah. Selang masuk pembuluh darah sampai ke pembuluh darah jantung kita. Jadi selangnya itu bekait kena ke pembuluh darah jantung kita. Dari pangkal tangan ataupun pangkal paha, selangnya naik ke pembuluh darah jantung kita. Habis itu diteropong di sana kelihatan sumbatannya di sini dipasang. Memasang satu ring itu prosedurnya rata-rata sekarang 1 jam aja. 1 jam kita sadar, kita bisa mendengar dokternya bepandir apa, melakukan apa kita bisa lihat juga. Nah, setelah itu kalau memang ibaratnya pemasangan jantung ini seperti Pak Yuni lah, yang Sidin stabil aja sehari-hari ya lo, lain serangan. Hari ini misalnya dipasang. Bulik tuh kada lawas, kada usah yang mesti dirawat inap seminggu kada. Nah, dan habis itu langsung pasti terasa perubahannya. Bedanya. Karena kan penyumbatnya sudah hilang. Sudah diganali. Nah, lalu pertanyaannya tadi, apakah setelah dipasang ring, Pak Yuni masih bisa beraktivitas berat, dokter? Sangat bisa. Bahkan aktivitasnya lebih berat daripada sebelum dipasang ring karena aliran darahnya sudah lancar. Aliran darahnya sudah lancar. Oh begitu, iya. Tapi ingat ya juga ya. Nah, ingat juga. Iya. Nah, Pak Yuni, jadi kita garis bawahi ya. Ketika telah dipasang ring, maka Pak Yuni tidak ada larangan untuk beraktivitas berat. Bahkan mungkin lebih nyaman melakukan aktivitas berat ya ketika kita sudah dipasang ring. Betul. Oke. Nah, kemudian prosedur pemasangan ring Pak Yuni di Banjarmasin sudah ada ya. Sudah ada dan sudah bisa, dan itu tadi melalui selang pembuluh darah ya, dokter ya. Artinya kalau dulu kan asumsinya ini kayak operasi gitu ya, dokter ya? Mun operasi itu operasi bypass atau cangkok pembuluh darah. Iya. Nah, kalau pasang ring tidak ya? Tidak. Oke. Dan setelah pasang ring, lamanya waktu pasang ring itu hanya kurang lebih 1 jam. Setelah pasang ring, Anda bisa beraktivitas, bisa pulang begitu ya? Bisa. Tapi kada hari itu juga Bulik. Diobservasi dulu misalnya sehari 2 hari kah. Stabil nih. Pulang. Tidak mingguan. Kada. Pak Yuni ya. Kada. Oh iya. Oke, iya. Nah, bisa seperti itu Pak Yuni. Ya, jadi baik anjuran dokter itu memang harus di ring. Harus dilaksanakan memang ya. Jadi ini dalam rangka kita memantapkan pemikirannya Pak Yuni. Tadi kan ragu-ragu nih dokter. Iya, ragu-ragu karena mungkin jangan ragu Pak Yuni. Masih terasumsi tadi tidak bisa bekerja berat ya seperti itu. Nah, khawatirnya nanti ketika dipasang ring nanti saya tidak bisa lagi bekerja berat seperti itu kan. Padahal selama ini pekerjaan saya termasuk pekerjaan yang berat. Nah, jadi sudah dibuka tadi ya Pak Yuni oleh Pak Agi ya, bahwa memang sebaiknya dipasang ring, dan setelah dipasang ring tidak ada larangan untuk beraktivitas berat. Malah akan lebih nyaman Pak Yuni beraktivitas berat setelah dipasang ring. Betul. Oke.
Sudah ya Pak Yuni ya. Ya mudah-mudahan Pak Yuni mantap hatinya. Pasang ring bisa lebih baik ya, lebih baik dan lebih baik selamanya. Aktivitas lancar, rezeki lancar. Oke, amin. Pak Dokter. Kan dokter kan mengatakan umur ya. Selalu bertanya tentang umur, usia ya. Tadi ada yang muda, ada yang tua. Ini resiko, tergantung faktor resiko ya. Betul. Jadi saya ingin tanya nih, kalau faktor keturunan jantung bagaimana, Dok? Faktor keturunan tuh ada juga. Jadi ada juga. Misalnya, tapi yang khasnya keturunan itu kayak ini. Misalnya misalnya lah orang yang mengalami serangan jantung di bawah umur 40. Kan tadi ulun sambat loh, kalau lebih dari 40 itu risikonya mengalami serangan jantung. Nah, kalau inya mengalami serangan jantung di bawah umur 40, itu sangat mungkin itu adalah faktor keturunan juga. Nah, kalau faktor keturunan ini ibaratnya kayak apa ya, Kak? Kayak kita menang lotre ya, ibaratnya sudah takdirnya kayak itu. Nah, tapi ya persennya sedikit dan kita kada tahu siapa yang ibaratnya diberikan keturunan itu, kita kada tahu mengetahui. Yang bisa kita upayakan adalah kalau nih misalnya aku bisi paman dulu umur 30 sekian meninggal, jadi mun paman kan itu masalah masih ibaratnya keluarga dekat. Nah berarti aku ini berisiko juga gasan serangan jantung. Kalau faktor keturunan itu kan sesuatu yang kita kada bisa kontrol. Ya kalau karena itu ibaratnya kita sudah lahir dengan kondisi seperti itu. Nah kalau sudah tahu kayak itu, faktor-faktor yang bisa kita kontrol tadi kayak kolesterol, kayak merokok, kayak tensi, itu yang dikontrol. Itu harus dikontrol. Ya, dokter, betul. Karena sudah ada gen nih. Sudah ada gen nih. Tapi sekali lagi itu kan faktor risiko, lain penyebab. Iya. Betul. Jadi seperti itu ya. Nah, bagi Anda mungkin yang sudah punya ada keturunan gitu ya. Nah, dari sekarang nih harus memulai pola makan yang sehat. Betul. Ya, tapi bukan berarti Dok ya otomatis kena, bukan. Kada mesti. Tapi harus diawali dengan pola tadi. Pola hidup tadi untuk menjaga ya. Menjaga. Ada kemungkinan kan dokter ya. Betul. Antisipasi. Oke. Satu lagi tadi dokter ada pertanyaan juga dari teman kita. Ini tadi seperti dokter sampaikan tadi kan menyamak itu kan bisa dari lambung, kemudian bisa dari paru. Nah, apakah penyakit lambung, penyakit paru ini bisa juga mengakibatkan ke penyakit jantung? Ini apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dirasakan begitu dokter? Jadi kalau ke lambung mungkin ulun dari bagian jantung itu sedikit lah kaitannya. Tapi kalau lawan paru-paru Bu Nelly, kita banyak kaitannya. Jadi ibaratkan kayak ini. Kalau tadi jantung kekurangan darah, maka pompa jantung kan kada optimal. Padahal jantung itu tugasnya memompa apa? Memompa darah. Nah, darah ini kan masuk terus ke jantung kita. Tapi nya kada kuat memompa. Ibaratkan kayak kita mengisi baskom, itu kan diisi terus tapi kada dikeluarkan limpuar kalau ibaratnya. Limpuar lah ibaratnya. Nah, kalau jantung diisi terus lawan darah tapi kada kawa dipompa, akhirnya inya membulik alirannya itu. Kemana inya membuliknya? Ke paru-paru. Nyebarnya ke paru-paru. Jadi paru-parunya itu ibaratnya kayak tenggelam lah lawan cairan-cairan darah tadi. Makanya inya gampang sesak nafas. Nah, kena ibaratnya lagi kayak kita bisi penampung air tadi. Bila lawas banyu itu tertandak di sana, pian pasti melihat geladak loh di bawahnya. Nah, kayak itu juga paru-paru kita. Kalau jantungnya kada kuat memompa, paru-parunya tertimbun cairan tadi, sudah kelawasan, rawan terjadi infeksi paru-paru. Jadi saling berkaitan juga itu antara jantung dan paru-paru. Jadi kesimpulannya dokter, apakah didahului dengan penyakit paru baru ke jantung atau didahului dengan penyakit jantung akan merembes ke paru? Bisa dua-duanya Bu Nelly. Bisa dua-duanya. Nah, ini maksudnya agar para pendengar kita nih yang mungkin merasakan paru gitu ya. Nah, jangan sampai lengah juga. Betul. Nih aku nih paru aja, kada jantung gitu ya. Nah, tapi berarti kita juga harus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan menjalarnya ke penyakit jantung. Begitu dokter ya? Betul. Oke. Apa nih dokter? Kita sudah berada di penghujung waktu ya. Ada kode juga. Iya, ada kode juga dari luar sudah ya. Oke. Saya ke ini dokter. Apa nih yang harus kita lakukan ya bagi para pendengar kita, bagi masyarakat kita untuk tetap menjaga
jantung kita agar tetap sehat nih bagi yang belum ya dokter ya. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah ada gejala nih apa juga yang harus dilakukan? Ya, kalau misalnya sudah ada gejala masih sama program pencegahannya tadi. Makan yang berkolesterol harus kita kurangi. Yang kedua, tensinya harus kita jaga jangan sampai tinggi. Berapa tensi tinggi? Lebih dari 140. Kalau bisa di bawah 130. Itu paling bagus. Yang ketiga adalah kita tetap beraktivitas fisik yang kayak Jarulun tadi 150 menit dalam seminggu itu tetap harus dilakukan. Walaupun kita kadang-kala kayak yang lain misalnya kalau sudah kena serangan lah bisanya jalan aja gak ada apa-apa. Tapi jangan menjadi alasan bahwa aku jantung aku kada boleh uyuh-uyuh lalu kada beraktivitas sama sekali kada boleh juga. Tetap harus semampunya. Oke, baik. Dan tadilah menjaga pola makan, menjaga pola makan yang sehat, kemudian beraktivitas fisik yang rutin. Nah, bagi kawan-kawan, bagi para pendengar yang mempunyai gejala-gejala, yang mempunyai apa tadi yang sudah kita bicarakan segera, dokter. Apakah dokter membuka layanan konsultasi? Artinya, ini kadang-kadang hendak obat dokter, hendak konsultasi aja. Kalau membuka layanan konsultasi bisa aja, bisa aja. Jadi justru itu ibaratnya hidup ulun tuh senang kalau tujuan hidup ulun lah orang datang ke dokter jantung tuh lain berobat sakit jantung ulun apa dok, tapi orang datang ke dokter jantung, dok kayak apa caranya supaya ulun kada sakit jantung. Itu misi utama ulun sebagai dokter jantung. Baik, luar biasa para pendengar, dan ini adalah kabar gembira sekali dan kesempatan yang sangat baik ya. Nah, saya sengaja tadi menanyakan ya, kadang-kadang kan sibuk ya dokter ya. Nah, kayaknya nggak bisa deh kalau konsultasi gitu. Tetapi dokter Agi bisa silakan. Nah, jadi bagi Anda ya para pendengar, sebelum mendapat serangan atau pernah mendapat serangan hanya sekali ya, butuh konsultasi, silahkan datang ke dokter Agi gitu ya dokter ya. Oke, baik. Kita berharap seperti apa yang disampaikan oleh dokter Agi tadi, tidak ada masyarakat kita yang terkena penyakit jantung dan bagi yang sudah terkena dapat hidup sehat ya. Dapat hidup sehat dengan melakukan berbagai upaya ya. Kita berbahagia sudah ada dokter jantung 2 di Plehari ya, sehingga kita bisa membagi-bagi ya. Jadi tidak terlalu berat nih tugas dokter Gilang ya. Anda pun ya masyarakat bisa, hari ini banyak benar Bang antriannya dokter Gilang Karakawa. Nah, sudah ada ya, kabar gembira sekali. Baik, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan di zona lewat 5 menit ya. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Namun kita masih minta closingnya nih dokter. Moto apa nih yang harus dipegang oleh masyarakat kita untuk menjaga kesehatan jantung? Menjaga kesehatan jantung. Tetap makan yang sehat, beraktivitas fisik, olahraga, kenali serangan jantung, jangan sampai serangan jantung. Tapi kalau serangan jantung segera kenali istilahnya gejalanya sehingga tidak terlambat penanganannya. Itu aja Bu Nelly. Baik. Hindari stres juga. Hindari stres, itu penting penting. Itu pastinya ya, pastinya stres. Baik, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 8 Agustus 2023 dan benar-benar memang menginspirasi ya. Apalagi ini adalah penyakit yang banyak diderita kita dan sayangnya ya menyamak ini kadang-kadang kita lengah dan menganggapnya itu adalah sebagai penyakit yang biasa ya. Nah, dari sekarang ya kita harus berhati-hati dan langsung melakukan action ya dokter ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih dokter atas sama-sama Bu.